baik, dalam keadaan yang sehat, semua karena pertolongan Tuhan. Nah, kita akan bersama-sama dalam sesi ini kita akan belajar teologi pastoral tapi terintegrasi dengan mata kuliah feminis yang secara khusus kita akan belajar tentang kawin tangkap. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang kawin tangkap dan teologi pastoral. Tujuannya adalah kita bisa mengetahui dan nanti mampu menjelaskan apa sih kawin tangkap itu, apa dampaknya terhadap korban kawin tangkap, dan bagaimana metode pendampingan pastoral yang bisa kita lakukan terhadap korban kawin tangkap. Nah, untuk mengawali perkuliahan kita, saya mau bertanya sama teman-teman, ada yang pernah dengar tentang kawin tangkap atau belum? Pernah ya? Atau ada yang pernah jadi korban? Tidak ada? Atau jadi pelaku justru? Justru bisa menolong si pelaku ini untuk menggolong korban? Tidak. Di mana kalian dengar tentang kawin tangkap? Jadi lokasinya di Sumba Barat atau Sumba Barat Daya ya, jadi Sumba Timur. Komen kan ada tetangga? Dengar atau menyaksikan? Serius? Pas ini saya mau pergi sekolah, ini Kamu kelas 6 SD. Pas saya mau pergi sekolah, lewat itu, habis itu dia punya orang tua ini sudah bersepakat memang dengan berlaku dengan dia punya orang tua di perempuan, tapi ini perempuan kan tidak setuju begitu, jadi dia punya bapak nih sehingga dia suruh ini karena ini untuk pergi ke pasar begitu, untuk pergi, tapi ini pertengahan jalan begitu pas kita ini lewat tuh saya begitu dan langsung kan apa dia maksudnya ini setelah lewat sedikit dari rumah kita langsung angkat ini angkat itu karena langsung mulai bertanya dan bermarah. Apa perasaan waktu itu kamu sebagai anak kelas 6 SD ya? Bagaimana perasaan waktu itu? Apakah kamu merasa itu hal yang biasa saja atau ada ketakutan yang sampai suatu saat dosa besar saya dulu nanti ditangkap atau bagaimana? Apa perasaan yang mer? Masih perasaan waktu itu bunda, kayak macam saya lihat jangan sampai saya ada di posisi itu nanti dan sampai tak punya orang tua mau kata kau juga atau bagaimana kayak takut saja kayak lihat. Baik, makasih Amel untuk sharingnya. Jadi kita bisa melihat ya bahwa kawin tangkap itu real. Maksudnya kawin tangkap itu benar nyata, itu ada bukan jauh dari sana, tapi apa yang terjadi di dekatnya kita. Dan dalam ketidakberdayaan kita, misalnya apa yang Amel sampaikan tadi, itu mendatangkan trauma tersendiri. Jadi ada dampaknya. Dampak ikutan dari kawin tangkap itu dilakukan oleh orang dewasa, tapi tanpa sadar karena itu dinormalisasikan, akhirnya itu sebenarnya membuat orang-orang yang ada di sekeliling itu menjadi tidak sadar kalau sebenarnya itu bisa membawa korban atau menjadikan kawin tangkap ini dampaknya ada korban trauma terhadap si orang-orang yang ada di sekeliling termasuk Mea. Jadi tadi saya sempat bilang ya bagaimana kalau saya anak perempuan nanti kalau saya besar kira-kira bagaimana? Orang tua saya memberi kesempatan bagi saya untuk menikah sesuai hati atau pilihan saya atau tidak. Nah, jadi hari ini kita mau lihat ternyata kawin tangkap itu real, kawin tangkap itu bisa terjadi sama siapa saja, dan juga ada beberapa istilah memang kalau dalam bahasa Sumba. Dalam konteks kita, karena kita belajar teologi pastoral yang kontekstual, kita kaitkan dengan mata kuliah ini, maka kita lihat bersama bahwa ternyata kawin tangkap ini punya beberapa penamaan. Misalnya kalau dalam bahasa Sumba Timur itu piti maranggang. Jadi Sumba Timur itu terjadi juga. Memang tadi teman-teman tidak sempat ungkapkan ada yang dari Sumba Timur. Ada. Oh ya Dewi ya. Hanya Dewi saja di sini Sumba Timur. Iya. Oh Dewi saja ya. Jadi memang isu ini relate sekali dengan kalian yang bukan dari Sumba Timur gitu ya. Iya kan? Karena kalau di Sumba Timur memang bukan tidak terjadi tapi tidak seperti di Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Terjadi tapi sudah sangat lama memang. Namanya piti maranggang. Kalau di ambil dalam pertemuan, kalau di Sumba Tengah, palai di momini, kalau bawa lari perempuan atau tangkap perempuan. Nah, beda tuh kalau kita di Sumba Timur bawa lari perempuan itu ya Dewi ya, itu kesepakatannya mereka berdua kasih surat orang tua, mereka kawin lari. Jadi itu betul-betul tidak pakai penculikan. Nah, sebentar kita lihat ya definisi dari kawin tangkap. Kemudian kalau di Sumba atau Sumba Barat Daya pada mini atau menangkap dan membawa lari perempuan, kemudian gak pamagine, bangsa Laura, ada orang Laura? Tidak ada
artinya juga tangkap perempuan atau bola di perempuan. Ini secara definisi. Nah, kawin tangkap, apa sih kawin tangkap itu secara tadi secara apa namanya arti kata, sekarang secara definisi ternyata adalah salah satu bentuk perkawinan paksa. Jadi jangan lupa kawin tangkap itu pasti paksa, ada penculikan. Menculik, menangkap perempuan pada acara apa yang ada, di pasar, di jalan, di tempat mengambil air, untuk dijadikan sebagai istri. Bahkan di rumah perempuan. Jadi ada satu kasus karena dia gagal menangkap perempuan yang dia mau sudah konsep dia mau tangkap untuk perempuan di pasar ada acara, akhirnya dia tangkap perempuan yang ada di rumah. Ini berdasarkan penelitian ya, karena apa namanya apa yang saya sediakan materi ini juga berbasis penelitian. Jadi kita tidak hanya bicara. Nah, perempuan ditangkap, bagaimana caranya mereka ditangkap? Perempuan yang ditarik, digotong, seperti binatang. Kalian tahu ya, kalau binatang itu ditarik, digotong, dipikul, nah seperti itulah. Mel yang melihat menyaksikan itu, jadi bisa melihat bagaimana perempuan dijadikan sebagai non-person, bukan sebagai seorang manusia. Ada kita yang mau menjadi korban binatang, digotong. Kita mau menikah kan pasti dengan suami yang itu pilihan hati kita. Tapi ini korban ini mereka tidak berdaya dengan mereka orang yang menangkap secara paksa, orang yang menarik mereka secara paksa. Mereka bahkan tidak punya otoritas bukan terhadap tubuh mereka sendiri. Nah, jadi setelah ditarik, digotong tadi saya sudah sampaikan oleh sekelompok laki-laki, jadi bukan hanya satu, mereka ada berkelompok beberapa orang kemudian dinaikkan. Kalau zaman sebelumnya dalam sejarah itu pakai transportasinya kuda, tapi sekarang ini sudah diganti ya, entah itu bemo, apa mobil kecil atau mobil, itu kan hanya seorang dia sudah saja hanya satu, dia ditangkap kemudian dinaikkan ke mobil dan dibawa lari secara paksa ke rumah pihak laki-laki yang hendak beristri. Secara data, nah ini berbasis data. Jadi yang bilang tadi kita bukan bicara begitu saja, tapi ini kan berbasis penelitian, berbasis data. Datanya itu ada ternyata dari tahun 2009 sampai tahun 2009 yang kita ketahui itu ada 20 kasus itu yang kita ketahui yang sempat terdata ya yang kami wawancara. Tapi pada tahun 2013 sampai 2025 itu ada 16 kasus yang itu juga yang diketahui. Sementara yang tidak diketahui itu banyak. Itu yang terblow up saja. Terlebih tahun 2020 itu kan lagi pandemi. Disitulah kan viralnya kawin tangkap itu kan pada tahun 2020. Pandemi, kemudian orang semua di rumah, semua aktivitasnya menggunakan media sosial. Jadi begitu ada video itu langsung bahkan merebak mengalahkan isu pandemi pada saat itu ya, ada di semua. Dari kasus-kasus tersebut ternyata ada korbannya anak perempuan yang dibawa. Jadi begitu kawin tangkap ini tidak mengenal siapa ya, perempuan entah dia sudah berpendidikan, tidak berpendidikan, anak-anak semua bisa menjadi korban. Nah ini ada narasi kelam dari korban kawin tangkap. Bisakah salah seorang membaca kasusnya? Silakan berdiri tidak apa. Narasi korban kawin tangkap. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan ditangkap untuk dijadikan istri. Namun pada tanggal 10 Januari 2017, saya ditangkap untuk dinikahkan secara paksa dengan laki-laki yang tidak saya cintai. Pada saat itu, saya diminta untuk hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh atasan dari tingkat kabupaten. Namun, anehnya rekan-rekan saya tidak diundang. Awalnya saya tidak curiga, namun ketika selesai pertemuan dan saya berjalan pulang menuju kendaraan yang saya parkir, saya ditangkap oleh para laki-laki dan dibawa ke mobil yang sudah disediakan, serta dibawa ke kampung adat dari laki-laki yang hendak memperistri saya. Sepanjang perjalanan saya memberontak, menampar, berteriak, menggigit tangan pelaku, memaki, menangis, namun mereka tidak menghiraukan saya. Banyak orang yang telah menunggu kedatangan kami di kampung adat laki-laki yang menangkap saya. Mereka menyambut kami dengan memukul gong dan melaksanakan ritual adat dengan cara menyiram saya dengan air yang dipercayai dapat mendinginkan saya. Ketika akan masuk ke dalam rumah, saya terus menangis, berteriak, memaki, memohon, bahkan saya berlutut mohon untuk dilepaskan. Saya sengaja membanting diri, mencabut rambut, bahkan kunci sepeda motor yang saya pegang. Saya sengaja menikamnya di dada karena saya ingin mati saja. Selama 2 hari penuh saya tidak
tidak makan dan minum. Saya menahan lapar dan haus. Saya tidak mau disuruh tidur di kamar yang ditentukan karena saya takut diperkosa. Saya merasa diperlakukan sebagai binatang yang ditangkap di sembarang tempat. Pada hari ketiga, polisi setempat sempat datang ke rumah pelaku karena pengaduan yang dilakukan oleh orang tua saya yang dibantu oleh Foremba, tetapi diminta untuk diurus secara kekeluargaan saja karena tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku dan keluarga, kata mereka. Padahal saya sempat memukul dan sampai menunjukkan memar di bagian perut bekas tusukan kunci yang saya lakukan sebagai bentuk permohonan agar dilepaskan. Hari terus berlanjut dan prosesi adat pun tetap dilakukan, padahal saya terus memohon untuk dipulangkan. Saya tidak menyerah karena HP saya disita. Saya menyuruh adik saya untuk membawa buku dan berpoin agar saya tetap bisa berkomunikasi dengan orang tua saya dan membuat bukti tertulis bahwa saya benar-benar tidak mau menikah dengan pelaku. Saya mau pulang dan melanjutkan hubungan saya dengan orang pilihan saya. Saya terus bersuara bahwa saya tidak mau. Selama 6 hari saya dijaga agar tidak melarikan diri. Setiap malam saya berpikir keras dengan cara bagaimana agar saya bisa kabur. Tetapi karena saya tidak menguasai medan di wilayah tersebut, akhirnya saya memilih untuk menunggu saja saya dijemput pulang oleh orang tua saya dengan tetap memohon agar orang tua segera datang menjemput. Puji Tuhan, saya memiliki orang tua yang mendukung saya. Mereka tidak mau menerima hewan tanpa kesepakatan perkawinan. Saya terus bersuara kepada orang tua, kekasih dan keluarganya, LSM, Foremba, aparat desa dan pihak kepolisian bahwa saya ingin pulang. Sehingga pada hari ke-6, orang tua saya bersama kepala desa datang dan menjemput saya. Pada kesempatan itu, sekali lagi saya mengatakan bahwa saya tidak mau dan saya pun berhasil lepas dari belenggu perkawinan ini. Akhirnya saya kembali ke rumah orang tua saya dengan sukacita. Bagaimana perasaan ketika mendengarkan narasi dari korban yang ditangkap? Yang baca gimana? Kesal dengan itu asal tidak ada tanda kekerasan fisik begitu, maksudnya kayak menutup mata begitu dengan keadaan rasanya sangat menyedihkan hati. Ada kecil Ini saudara saya merasa begini, banyak perempuan ini kayak jahat sesudah bahkan dia rela loh untuk korbankan dirinya diri kita melukai diri supaya dia bisa keluar dari yang menahan dia itu. dari belenggu perkawinan ini ya. Tapi dari perjuangan ini membuahkan hasil atau tidak? Membuahkan hasil. Ternyata tidak sia-sia ya, perjuangannya tidak sia-sia. Dia punya support system. Nah, iya itu. Tidak sama yang satunya cerita dari kita dari orang tua jadi mendukung lagi yang ini apa pelaku gitu. Jadi kalau dari ceritanya Mel tadi, orang tua justru yang melanggengkan kekerasan itu, mereka justru menjadi pelaku kekerasan itu orang tua ini. Tapi orang tua dari kasus ini, mereka justru mau menjadi support system bagi korban sehingga korban punya bargaining position ya, punya daya tawar untuk melepaskan diri dari belenggu kayu tangkap. Nah, kenapa kayu tangkap ini menjadi persoalan serius dan menjadi isu kemanusiaan? Jadi bukan hanya sekedar ini masalahnya perempuan, ini hanya sekedar masalah kekerasan, bukan, ini masalah kemanusiaan, masalah hak dan masalahnya perempuan atau manusia. Karena apa? Karena kayu tangkap kalau kita bicara dari segi ketidakadilan gender itu ternyata menimbulkan kekerasan fisik. Kenapa? Karena anak korban itu yang dipukul dulu supaya dia cingak matanya, dipukul, dibuat tidak berdaya ya, supaya dia gampang ditangkap. Karena kan dia tidak berontak kan kalau dia tidak dipukul. Jadi kalau dia dipukul, dilukai, dicengkram, diculik, digotong dan ditarik. Itu saya bilang tadi bagaimana perempuan ini dijadikan sebagai non-person, bukan sebagai manusia, seolah-olah seperti binatang. Yang kedua, ada kekerasan secara psikis, dia diancam, dipermalukan di tempat umum. Mau tidak kita ditangkap dan dipegang tubuh kita di tempat umum? Pasti tidak ada yang mau kan? Berarti itu orang mempermalukan dia di tempat umum, dibuat tidak berdaya. Itu kekerasan secara psikis. Kemudian kekerasan seksual berupa pemaksaan perkawinan. Nah, salah satu kekerasan seksual itu adalah pemaksaan perkawinan, termasuk pemaksaan perkawinan dalam rumah tangga atau dalam perkawinan. Misalnya namanya marital rape. Jadi entah event suami istri
kalau itu bisa memungkinkan terjadinya kekerasan seksual, kan bisa kita bilang ya kan mereka sudah suami istri sudah bisa. Nah, itu kan memang biasa beberapa suami istri atau beberapa seksual misalnya ya. Tapi ketika itu dipaksakan itu namanya marital rape. Jadi kita jangan bilang, kan memang sudah suami istri, wajar sudah kalau perempuan harus melayani suaminya. Kata melayani itu kan diksinya itu kan kurang, itu sudah bias ya kalau kita belajar di teologi feminis. Terus laki-laki kapan dia melayani istrinya? Nah jadi kita lihat ternyata itu kawin tangkap ini adalah kekerasan seksual karena dalam bentuk kekerasan seksual sentuhan secara fisik yang tidak diinginkan itu adalah kekerasan seksual. Itu salah satu bentuk kekerasan seksual. Dan itu temuan dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ya, jadi salah satunya pelecehan secara fisik, pelecehan secara non fisik, kemudian pemerkosaan dan seterusnya. Untuk kawin tangkap dia masuk dalam pemaksaan perkawinan, dilecehkan secara fisik dan non fisik, diremas, disentuh tanpa persetujuan korban, bahkan diperkosa pada malam pertama agar korban tidak melarikan diri. Nah ini, jadi ada beberapa tuh yang langsung disatu kamarkan. Dalam narasi tadi dia tidak mau satu kamar, dia tidak mau tidur di kamar yang ditunjuk oleh keluarga. Nah dia takut malam itu pelaku akan masuk. Jadi dia tidur di ruang tamu yang terbuka supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nanti ya ini berpendidikan, jadi bisa ya, maksudnya bukan kita mengabaikan yang tidak berpendidikan, tapi dia punya posisi di mana dia bisa ada berbagai pilihan yang dia bisa ambil, dia tidak langsung menyerah. Karena kalau kawin tangkap itu, begitu perempuan ditangkap itu susah untuk keluar lagi. Karena bagi orang yang akan keluar, mereka akan menganggap bahwa itu sudah perempuan berkasa, perempuan yang lain aib kalau dia melepaskan diri dari kawin tangkap itu. Ini siapa yang mau dia nanti? Orang suruh tangkap dia, buat apa dia suruh perempuan bekas? Pasti malam pertama mereka sudah tidur sama-sama, walaupun belum tentu ya semua itu tidur sama-sama. Nah, tapi kalau kita bicara tentang dan tidak jelas, artinya ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, ada subordinasi dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena dia tidak pernah diminta persetujuan. Jadi pinggirkan ya, dia tidak perlu diminta apa kamu setuju. Kalau setuju kan tidak perlu ditangkap kan. Kemudian ada stigma atau pelabelan negatif dari masyarakat sebagai dia itu perempuan yang sudah dipakai, perempuan bekas. Kalau ambil dia lagi sebagai istri. Sekalipun saat berada di rumah pelaku mereka tidak melakukan hubungan seksual, sekalipun demikian tapi stigma itu sudah melekat. Jelas ya sampai di sini ya teman-teman. Nah dampaknya apa bagi korban? Dampak secara fisik ada memang luka, lebam, bengkak, rusaknya alat kelamin akibat diperkosa bukan alat kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi ada satu kasus perempuan ini itu tadi ya ditangkap kemudian dia diperkosa pada malam itu, tapi dia mau keluar, dia mau pulang dari situ. Jadi akhirnya menghubungi semua organisasi, kepolisian dan seterusnya. Dibawa pulang lah perempuan ini, diamankan lah. Ternyata dalam perjalanannya dia hamil. Nah, dia tidak mau juga untuk menanggung, maksudnya nanti papanya tidak ada dan seterusnya. Padahal itu sudah cara adat juga ya, mereka tuh sudah saudara, tidak boleh lagi. Dia pulang kembali ini kayak lelaki. Maka tadi yang bilang itu tidak jadi. Sebagai pendamping bagaimana perasaan kita? Kalau kita belajar pastoral sebagai pendamping pasti kita akan bisa kita mau memaksakan kita jangan pula tidak apa kalau kita single parent itu sudah apa? Kita kan maksudnya karena kita atau wawasannya lebih memungkinkan kita untuk berpikir lebih jauh dengan akses-akses yang kita miliki seperti kuliah dan seterusnya, kita pasti akan berpikir begitu. Tapi ada orang yang merasa bahwa kalau dia tidak punya suami, dunianya itu akan hanya sampai di situ, dia akan lebih susah dan seterusnya, menggantungkan dirinya tubuhnya pada laki-laki itu. Padahal laki-laki itu adalah penerusanya, mereka dia melihat setiap hari berperkosaan. Karena dia tidak punya pilihan. Jadi korban lainnya tapi dia tidak punya pilihan. Karena kehamilan dan tidak diinginkan, akhirnya dia pergi ke rumah si pelaku dan hidup bersama. Kemudian secara psikis merasa malu, merasa tidak berharga, trauma atau termasuk sekundari trauma ya. Nah, pendamping rentan untuk mengalami trauma kedua. Mungkin juga rentannya ketika dengar lagi, lihat lagi, kita ingat lagi atau tubuh kita itu kadang menyimpan trauma. Stres, tertekan, merasa
berkeinginan mengakhiri hidup, bahkan tadi dalam narasi tadi dia menyakiti dirinya sendiri, itu dampak. Bahkan ada yang mau bunuh diri. Kemudian secara sosial stigma, itu dampaknya ya, dapat stigma, dapat label negatif. Kemudian diskriminasi, tekanan, menarik diri atau menasingkan diri dari lingkungan sosial. Dalam narasi tadi yang tidak disampaikan, ketika dia sudah lepas dia tidak mau keluar. Ketika dia sudah kembali ke rumahnya, itu kan viral, termasuk di Facebook. Jadi dulu percuma kau begini, kamu perempuan yang begini, kenapa kamu lepas dari putaran itu, siapa mau dari kamu? Apakah kamu yakin nanti pacarmu dikasih untuk mau lanjut dengan kamu? Dan ada juga anggapan bahwa kalau sudah ditangkap dan dia melepaskan itu nanti dia gila atau tidak, dia tidak punya keturunan. Tapi ternyata sekarang mereka hidup bahagia. Ketika dia malah sudah memberikan anak 3 orang sekarang sementara mengandung ya. Dan tahu sekarang kena dengan si korban. Tapi sempat dia menarik diri, dia tidak mau keluar, dia tidak mau baca Facebook, dia tutup akunnya. Itu kan dampak. Terasing dan bahkan timbul perpecahan keluarga secara sosial di kalangan keluarga mereka pun jadi renggang. Ya, dan keluarga pelaku kan memang keluarga pelaku masih punya ikatan kekeluargaan dengan si korban. Kemudian yang terakhir krisis dampaknya adalah secara spiritual, hilangnya rasa percaya pada Tuhan serta protes. Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Terpecah ya hubungannya atau relasi Tuhan menjadi rusak. Nah, karena kita bicara tentang teologi pastoral, maka apa sih sumbangan teologi pastoral bagi kawin tangkap dalam konteks sumpah? Perempuan dijadikan sebagai non-personal yang kita bilang tadi ya. Ternyata dalam kaitannya dengan teologi pastoral, kawin tangkap tadi yang adalah korban dari kawin tangkap ini pertama kita tahu sama ya, dia dijadikan sebagai bukan manusia, dia tidak dianggap sebagai manusia, atau non-person itu, ya. Kemudian dia tidak berkuasa bahkan terhadap tubuhnya sendiri. Dia terjebak dalam relasi kuasa tidak setara. Kenapa relasi kuasa tidak setara? Artinya ada orang dalam hal ini si pelaku yang kuasanya itu lebih besar dari dia sebagai korban. Makanya dia juga tidak berdaya, dia tidak punya posisi tawar, tidak bisa protes, hanya menerima dan seterusnya. Yang berikut secara teologis dalam seluruh keberadaan eksistensi diri perempuan ini sebenarnya adalah gambar dan rupa Allah kan, imago Dei bukan hanya laki-laki, tapi baik perempuan maupun laki-laki itu adalah gambar dan rupa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Tapi ketika bicara tentang kawin tangkap berarti ada persoalan teologis di sana. Kenapa? Karena kawin tangkap merusak gambar Allah, merusak imago Dei. Nah, prinsip dasar dalam pendampingan pastoral berperspektif korban berarti yang pertama kita mau memberikan penerimaan terhadap si korban kawin tangkap. Ya, masuk dalam dunia subjektif korban. Dan kita bilang kalau seandainya dalam proses itu dia hanya menyetujui untuk nikah yang berlaku, hindari pemikiran atau hindari untuk menyalahkan korban dengan mengatakan kenapa kamu mau sama dia, kenapa kamu mau menerima, hindari, ya. Tapi kita mau masuk dalam dunia subjektifnya. Berarti kalaupun dia menerima, pasti ada hal di mana dia dibuat tidak berdaya di situ. Nah, tugas kita bukan untuk malah menjatuhkan dia, menghakimi dia, tetapi menerima kondisinya, keberadaannya dengan konsekuensi yang dia harus jalani. Kemudian kita tidak menyalahkan korban, atau misalnya kalau kamu waktu ditangkap tuh pakai baju apa? Ya sampai kamu pakainya baju terbuka, jadi dia yang tidak punya niat menangkap, akhirnya wow, ini bisa dihindari ya untuk menyalahkan korban. Kasih apa yang lebih netral, yang salah itu bukan kamu, bukan karena pakaianmu, bukan karena kamu berasal dari keluarga yang seperti ini, tapi yang salah itu si pelaku. Nah, kesalahan itu di pelaku. Kemudian bagaimana pendampingan yang bisa kita lakukan kepada si korban? Mendengarkan secara aktif, tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tapi mendengarkan dengan hati, asal tubuh kita sesuai, dan sampai kita mendengarkan tapi sambil kita mendengarkan atau sambil kita telepon. Oh iya kan kita cerita sambil kita juga cerita menelpon ya. Sedikit respon, usahakan sedikit respon. Yang sampai kita adu nasib, kita yang lebih berbicara sebagai pendamping dibandingkan dengan mendengarkan si korban. Saya juga begitu dan seterusnya dan seterusnya. Saya juga nanti pengen mulai karena ada pengalaman, nanti pengen mulai mengulas sekali pengalaman itu. Banyak begitu ya dia inginkan. Ya. Refleksikan melalui parafrase konten dan parafrase perasaan. Jadi parafrase konten ini sih kita ulang apa yang menjadi pembicaraannya dan
ulang, tapi menggunakan bahasa kita apa yang menjadi selain perasaan tadi juga isi dari percakapannya. Misalnya perasaan itu tidak mudah ya, waktu itu kamu rasakan sekali ya, dan ceritamu kamu terpukul sekali begitu karena kamu dijadikan sebagai seperti seekor binatang. Kemudian penyimpulan yang memberi poin pokok dan merefleksikan kembali, ambil dari semua itu yang setelah kamu dengarkan apa kata-kata yang menjadi refleksimu. Ambil poin-poin yang pokok ya dari semua. Hadir secara penuh dan utuh itu adalah poin yang kedua. Hadir masuk dalam dunia subjektif konseli, artinya kita tidak punya pikiran dengan pikiran diri kita sendiri maksudnya, tapi benar-benar kita masuk di dunia. Jangan sampai kita hanya memuaskan rasa ingin tahu kita. Waktu itu aku pakai baju apa? Waktu itu siapa ada di situ. Itu artinya kita mau memuaskan hanya rasa ingin tahu kita. Kemudian otonom, kita hormati hak korban bahkan ketika dia mau melanjutkan perkawinan itu. Sebagai pendamping pasti kita agak kesal juga mungkin. Kenapa kalau kamu sudah begitu pelaku, kenapa kamu mau melanjutkan perkawinan? Tapi kan kita harus otonom. Artinya bahwa ya kita tetap menghargai dia, itu hak kamu ya, ini tapi ada konsekuensinya. Pendampingan bersifat pencegahan melalui edukasi, ini juga ya kalau kita melakukan pendampingan pastoral terhadap korban kawin tangkap berarti harus juga ada pencegahan yang dilakukan jauh-jauh hari. Kalau sudah ada korban oke, tapi lagi perempuan-perempuan lain ya sebelum dia menjadi korban, kita mau melakukan mengedukasi, kita mau mengadvokasi termasuk pelaku, karena sebenarnya pelaku juga korban dalam perkawinan ini. Kalian tahu kenapa pelaku jadi korban? Juga korban. Yang setelah dia melakukan itu, dia dapat stigma sosial dari ada gitu yang mau. Dia kan dari dia suka dijauhi, dia dicap bahwa dia juga adalah orang yang baik, meskipun sebenarnya ya terkesan membela juga pelaku, tapi sebenarnya dia juga kan manusia yang kayak dia juga masih butuh ini teman gitu. Tapi ketika dia sudah melakukan hal itu, akhirnya bahkan kadang dia dianggap seperti sampah sudah gitu, dia tidak punya tempat lagi di masyarakat. Selain itu, ya kalau pasti kenapa kadang juga dari pihak laki-laki khusus laki-laki sendiri menjadi korban, kadang bukan karena bisa bukan karena kemauan dari itu pelaku sendiri, tapi atas dasar kesepakatan dari orang tua. Jadi memaksa yang laki-laki untuk ambil di perempuan. Ya itu juga bisa ya. Jadi termasuk jangan lupa di budaya patriarki yang kita hidup sampai sekarang, laki-laki itu harus menikah. Kalau dia tidak menikah berarti dia tidak laku, ya kan? Jadi itu selalu ada stigma yang diberikan, dan kemudian selalu bertanya kapan sudah? Belum juga. Kapan? Mana pacarnya? Kapan lulusan? Dan sudah dan terus. Akhirnya orang ini tergerak untuk sudahlah sana akan berjalan kita mereka. Jadi ada krisis maskulinitas. Jadi makanya juga pelaku bisa menjadi korban, walaupun paling banyak korban itu adalah perempuan. Ya. Kemudian yang terakhir, penggunaan sarana keagamaan secara bijak, doa atau ibadah pada saat dan waktu yang tepat. Dan ketika kita berdoa, mari kita perhatikan diksi yang kita pakai sehingga tidak memberatkan si. Terakhir, alih-alih memberikan nasihat, dengarkanlah dengan aktif suara duka yang menjerit dari setiap orang yang dari si korban ini. Setiap orang memiliki jalan yang masing-masing untuk pulih, sehingga sebagai pemasuk perjalanan teruskan kita memasuki dunia subjektif konseling tanpa menghilangkan hati. Nah ini proses statement dari saya. Kesimpulan juga dari seluruh materi kita bicara tentang apa bagaimana daripada kita menghakimi dia, kita menyalahkan dia, mari kita dengarkan. Dan bukan mari kita mendengarkan yang aktif, mari kita masuk ke dalam dunia subjektifnya si konseling semua yang kita. Apapun pilihannya, dari yang mau lanjut atau tidak, kita menjadi berjalan. Kan kalau bicara pastoral itu kan masih berjalan. Mari kita begitu. Baik, itu dari saya. Kalau ada hal yang teman-teman mau kita diskusikan bersama, satu dua atau bertanya silakan. Ada? Atau refleksi satu dua kata kalau tidak ada pertanyaan. Satu dua ya. Yang saya pikirkan sebenarnya tidak sampai yang materi ini, misalnya nih kan di kampus saya juga awal terhadap yang negatif
tersebut itu merupakan suatu hal yang sudah dinormalisasikan di kemudian. Jadi kalau misalnya saya sendiri ingin bersuara, rasa-rasanya tidak mungkin didengarkan gitu. Kira-kira itu bagaimana sih? Atau tidak, apakah saya cukup menjadi seorang pendamping bagi si perempuan ini, atau bisa juga kita harus kayak melakukan suatu hal yang mungkin supaya itu budaya seperti itu tuh jangan lagi mereka normalisasikan kayak gitu. Baik, terima kasih Andre. Yang pertama, apa yang kamu tanyakan itu pernah saya alami. Jadi ketika saya vikaris di satu tempat, ini kan pengalaman vikaris saya membuat saya meneliti tentang kawin tangkap. Kenapa? Karena waktu itu ketika terjadi kawin tangkap saya dan orang semua menormalisasi, menganggap hal yang biasa. Jadi ada satu bapak jenis SMA, dia sudah lama tidak punya istri. Jadi akhirnya keluarganya lah yang bersama-sama menangkap perempuan untuk dijadikan istri. Terus karena saya hadir di situ, tapi bukan pengacara itu ya, mereka sementara bicara saya tentang itu, jadi saya bilang, kenapa bapak ibu melanjutkan tangkap? Ini kan sebenarnya kekerasan terhadap perempuan. Apa reaksi mereka? Mereka bilang bukti kami tidak bicara, dan sampai nanti bukti kami yang tertangkap. Coba kalian berani tangkap saya, kalian berani coba saja. Nah, apa yang kita lakukan dari pertanyaan yang pertama, berani speak up. Itu bisa semua kita lakukan ya. Kita berani untuk berkata tidak. Untuk kan itu hal yang dinormalisasi, hal yang dianggap itu biasa. Tapi ketika mereka bicara hal itu dengan kita, atau ketika kita pas momennya, kita bisa ungkapkan sebenarnya kawin tangkap itu tidak ada baik-baiknya. Dia itu semua tuh hanya mendatangkan kekerasan terhadap manusia karena ini isu kemanusiaan, dia melanggar harkat dan martabat. Jadi perempuan kan tidak diperlakukan secara bermartabat. Siapa mau menikah yang tidak bermartabat? Kita kan semua mau menikah yang bermartabat. Tapi dengan kawin tangkap ini ada orang lain yang diperlakukan secara tidak bermartabat. Jadi yang apa yang kita lakukan konkret, yang pertama adalah kalian speak up, baik secara langsung ataupun ada, maksudnya di setiap kesempatan yang kita lihat ini adalah kesempatan yang strategis sebagai calon ibu guru, nanti ke depan kita bisa edukasi. Makanya tadi dijelaskan di slide itu pendampingan kita juga bersifat pencegahan. Kita bisa mencegah dengan cara mensosialisasikan, mengedukasi sama narasi kita, bisa tadi kita bahwa jangan menjadi pelaku kawin tangkap, jangan membiarkan diri kita menjadi korban kawin tangkap. Kita harus selalu punya pilihan, punya posisi yang untuk berkata tidak pada kawin tangkap. Itu hal-hal konkret yang bisa kita lakukan Andre. Ya, karena memang kalau kita mau melawan satu gulungan ombak yang besar, kita akan susah ya. Tapi ada hal-hal kecil yang kita pecah-pecah tangga kita untuk kita bisa lakukan. Ini bayangkan sih teman-teman, saya sudah pribadi dari 2009, 2010, Borgum itu di 2020. Karena membawa materi beberapa ini di kesempatan nanti ditolak, mengalami resistensi, dianggap bahwa kamu sudah pasti ya, seperti ini, dan baru kebanyakan itu 2020 baru semua, bahkan aras nasional dan internasional. Teman-teman tahu kenapa Ibu Bintang yang lalu menjadi menteri pemberdayaan perempuan ya, dan perempuan dalam anak dapat sampai 2 kali di Sumber, kali supaya ditangkap. Makanya Pemda dikumpulkan di Pemda Batu Kata, dikumpulkan di Sumber Timur Bengatu, dan ada audiensi di sana 3 kali dia datang terus bicara. Itu juga lakukan. Mungkin langkah kita itu tidak terlihat sekarang. Ada orang menganggap menertawakan kita. Jadi gak bicara ini karena semua itu menganggap ini hal yang biasa. Tapi sekarang gereja sudah tanggap. Kalau dulu gereja apa sih? Sekarang sudah ini ada program begini, gereja langsung mengambil kembali korban. Ini tidak ada lagi bilang. Kalau kita bicara isu ini 10-20 tahun lalu, memang itu masih dianggap hal yang biasa. Baik, demikian ya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Saya percaya tidak ada kita yang mau menjadi korban, tapi tidak mau generasi berikutnya menjadi korban dari kawin tangkap ini. Ada budaya yang kita ada di sekitar kita dalam konteks kita di Sumba. Kita mau kalau tidak tangkap, oleh karena itu hari ini masih perjalanan, tapi juga jauh. Jadi dari itu kita mau mencegah karena pengertian pastoral yang